Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Febriani, NIM 1813300000297. Saya dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya, apa sih model pembelajaran Jigsaw itu? Model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikannya ke kelompok lain. Berdasarkan hasil pengembangan Elliot Aronson menyatakan bahwa model Jigsaw adalah keaktivitasnya siswa tidak saja memahami dan belajar materi yang disediakan oleh guru, namun juga dituntut untuk bisa menjelaskan materi yang disediakan kepada setiap anggota yang ada di grup belajar. Setelah itu, apa saja karakteristik model pembelajaran Jigsaw? Model pembelajaran Jigsaw memiliki karakteristik yang unik, yakni adanya rasa tanggung jawab yang dibebankan pada peserta didik. Jika tidak dikelola dengan benar, beban menyalurkan materi ajar kepada anggota lain malah akan menghambat proses pembelajaran karena tidak semua peserta didik memiliki daya serap yang sama. Karakteristik yang kedua, yaitu model pembelajaran Jigsaw yang lain adalah peserta didik akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok 4-6 peserta didik. Kelompok pakar adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol pada model pembelajaran Jigsaw. Kelompok ini dibuat oleh guru sebagai wadah penyerapan materi ajar. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah pada model pembelajaran Jigsaw? Langkah yang pertama adalah membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang nomor 4, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Selanjutnya, nomor 6, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi pada rekan kelompoknya. Nomor 7, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 8, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Selanjutnya, nomor 9, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Adapun kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kelemahan ada 4, yaitu yang pertama, implementasi pembelajaran Jigsaw dengan jumlah siswa lebih dari 30 akan susah. Dan yang nomor 2, perencanaan yang lama dan matang merupakan kunci dari model pembelajaran Jigsaw. Ini bisa menjadi kendala bila guru tidak telaten atau sibuk dengan administrasi lain. Yang nomor 3, kendala lain adalah bila beberapa siswa tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup dalam menjelaskan teori kepada temannya. Ini bisa mengakibatkan kebuntuan dalam diskusi. Dan terakhir, nomor 4,
Fokus mendasar dari pembelajaran jigsaw adalah pembelajaran dengan penjelasan teman. Ini bisa menjadi masalah bila siswa yang dijelaskan mempunyai pemahaman teori yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran jigsaw. Ada 3 kelebihan, yaitu yang pertama, dengan adanya grup staf ahli, maka segala aktivitas guru akan semakin mudah, sehingga guru bisa memikirkan target lain untuk kebaikan siswa. Yang nomor 2, pemahaman setiap materi yang diberikan akan semakin menyeluruh pada siswa. Siswa bisa merasakan pemahaman yang hampir sama. Kelebihan yang nomor 3, model pembelajaran jigsaw bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa karena di sini mereka dilatih untuk menjelaskan dan berpendapat. Slide selanjutnya adalah cuplikan model pembelajaran jigsaw yang diterapkan di SD yang saya ambil dari channel YouTube Harizah Official. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Semangat ya? Iya. Memang harus seperti itu. Generasi muda itu harus tetap semangat dan penuh inovasi. Oke ya? Ada yang mau hari ini? Ada. Siapa? Rehan. Rehan. Kemana dia? Ke rumah neneknya. Ya sudah lah, nggak apa-apa kalau memang si siapa tadi Rehan ke rumah neneknya. Tapi kalau bisa, kalian kan sudah pasangan. Jadi jangan sering-sering bisa masuk ya. Kan kalian sebentar lagi mau ujian. Nah, oleh karena itu kalian tetap harus sekolah yang rajin. Oke? Sip. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tolong Pak Gas dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Itu standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita nanti akan hanya membahas tentang lingkungan saja. Kemudian, sebagai kompetensi dasarnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Itu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan hewan yang hampir punah. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang perhewanan. Kemudian yang kedua, siswa menyebutkan penyebab punahnya hewan. Kenapa sih kok hewan-hewan itu sampai punah? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencegah kepunahan hewan. Ya, jadi bagaimana agar hewan-hewan itu tidak sampai punah nantinya. Oke? Itu. Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hewan? Saya, Pak. Oh iya, bagus. Desi, silakan. Sapi, kambing, Oke. ular, Oke. gajah, Oke. dan sebagainya. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman.
Oke, dari 4 kelompok ini nanti kita akan bentuk lagi menjadi 3 kelompok, namanya kelompok ahli, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan mempelajari sebuah materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang depan tadi. Saya ambil dari urutan yang paling kiri, 1, 2, 3, dan 4 masuk ke sana, masuk sini. Sedangkan urutan yang kedua, 1, 2, 3, 4 masuk ke sini. Urutan yang ketiga, 1, 2, 3, 4 masuk ke sana. Silakan. Oke anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok-kelompok ahli. Di mana kelompok pertama yang di sini ya? Mana kelompok pertama? Oh ini. Kelompok pertama yang di sini. Kelompok pertama tadi membahas tentang macam-macam hewan yang hampir punah. Ya. Kelompok kedua membahas tentang faktor penyebab kenapa hewan itu punah. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang bagaimana cara mengatasi kepunahan hewan. Sudah mengerti? Nah, tugas kalian, silakan kalian mendiskusikannya. Kalian bisa menggunakan buku yang ada di sana, ataupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari materi. Di mana biasanya kalau mencari materi? Ya, di Google ya. Oke. Tapi ada syaratnya. Kalian hanya boleh membuka pelajaran saja. Ya, jangan main Mobile Legends ya. Bagaimana? Sudah ketemu materi kenapa hewan punah? Iya, di sini ada macam-macam hewan punah. 1, karena pemburuan liar. 2, karena kerusakan hutan. Ya, di sini juga ada. Karena hewan sulit berkembang. Bagus, kalian kerja dengan bagus. Lanjutkan lagi, cari materi sebanyak-banyaknya. Silakan. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai materinya? Hebat, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan. Terus berikutnya, kalian masing-masing harus kembali ke kelompok asal. Ya, masih ingat kan kelompok tadi ya? Membersihkan kartu, silakan. Kita kembali ke kelompok asal masing-masing. Oke, masing-masing kelompok nanti saya berikan lembar kerja yang harus kalian isi. Bagaimana cara kalian mengisi? Kalian tadi di awal sudah masing-masing perwakilan mempelajari tentang satu soal, betul ya? Nah, nanti dari hasil belajar kalian masing-masing tadi akan dikumpulkan di dalam kelompok tersebut. Mengerti ya? Oke, langsung saja saya berikan materinya. Bagaimana cara mencegah kepunahan hewan? Siapa tadi yang sudah mempelajari materi itu? Saya. Jadi, untuk mencegah kepunahan hewan, salah satu bisa dengan mendirikan suaka marga satwa. Oke. Baik, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi, ya. Baik, kita mulai dari kelompoknya Candika untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Teman-teman, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertama, sebutkan 10 hewan yang hampir punah. 1. Orangutan. 2. Harimau Sumatera. 3. Belunduk. 4. Jalak Bali. 5. Badak. 6. Gajah. 7. Anoa. 8. Monyet hitam. 9. Macan tutul Jawa. 10. Kura-kura dan tenten. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompoknya Candika ini. Kita kasih aplaus untuk mereka. Baik, apakah ada yang tidak setuju atau ingin menambah dari pendapatnya kelompok yang pertama tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah sapi juga hewan langka? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, sebelum saya menjawab, apakah ada di antara kalian yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Ayu tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Sapi bukan hewan langka. Karena sapi jumlahnya sangat banyak dan mudah dikembangbiakkan. Oke, bagus sekali jawaban dari teman kalian. Kita kasih aplaus. Memang benar apa yang dikatakan dari teman kalian tadi, bahwa
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita harus menjaga dan melestarikan hewan di sekitar kita agar tidak punah, agar anak cucu kita nanti juga bisa mengenal mereka. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Randy. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian lebih betul sekali. Memang kita harus bisa menjaga agar hewan-hewan dan tumbuhan tidak sampai punah. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Minggu depan kalian persiapkan karena kita akan mempelajari materi tentang tumbuhan langka. Tetap belajar di rumah agar kalian bisa menjadi anak yang pintar dan sukses ya. Nanti ingat kalian sudah kelas 6, sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Tolong sebelum pembelajaran tutup dipimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doa. Sekian pemaparan materi model pembelajaran jigsaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.